Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji, Sarjana Hukum MHUM. Yang saya hormati Bapak Haji Amiriyat SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Muda Mahendrawan, Bupati Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Safri Burhanuddin, DEE, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Yang saya hormati Bapak Komisaris Jenderal TNI Antam November, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang saya hormati Dr. TB Hairu, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang saya hormati dan Lantamal atau yang mewakili. Yang saya hormati Pangdam 12 Tanjung Pura atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang rekan-rekan media yang terima kasih sudah berkenan hadir dalam pertemuan yang mulia ini. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus bekerja dan mengabdikan diri kita untuk kepentingan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dan selalu tetap semangat di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan jajarannya, serta seluruh perwakilan instansi terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam video yang tadi sudah diputar, kita menyaksikan betapa tidak mudah penangkapan yang dilakukan oleh kapal pengawas Orca 03 dan KPHIU 11 terhadap 2 kapal pelaku illegal fishing yang berbendera Vietnam KG 91920 TS dan KG 95732 TS di Laut Natuna Utara pada 15 Juli yang lalu. Saya mendapat kabar bahwa pengejaran itu sudah berlangsung 3 jam. Tapi saya yakin 3 jam ini termasuk yang paling singkat, karena ada yang pernah sampai 5-6 jam. Benar, Kapten? Untuk itu, perkenankan saya memberikan apresiasi kepada jajaran Ditjen PSDKP, khususnya awak kapal pengawas yang dengan penuh keberanian dan kegigihan mengamankan sumber daya dan laut kita dari pelaku illegal fishing. Saya perlu informasikan kepada teman-teman media bahwa di saat kita semua masih menghadapi COVID-19, di saat kita semua diminta untuk ada di rumah, awak kapal pengawas masih terus berjibaku menjaga setiap jengkal laut kita dan menangkap banyak kapal ikan asing ilegal. Kalau tadi dilihat drama, kenapa harus terjadi pendekatan dari samping? Kalau Anda lihat tadi ada 2 tali kapal yang begitu panjang, begitulah modus yang selalu dilakukan oleh mereka. Mereka mengikat kemudi kapal, kemudian gasnya dipencet pull, diberi pemberat, kemudian belakang kemudi dikasih biasanya jaring, apa yang mereka miliki untuk menghambat kita, karena resikonya kalau itu tadi kena baling-baling kapal kita, sudah tinggal cerita saja, mereka tinggal lari ke perbatasan. Jadi ini terpaksa harus melakukan gerakan melompat ke kapal itu, dan ini bukan yang pertama kali terjadi, sudah kesekian kalinya. Terima kasih awak-awak kapal PSDKP. Sejak kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2019, kami memang memiliki kebijakan aksi dalam memberantas illegal fishing, dan itu diterjemahkan dengan sangat baik oleh jajaran Ditjen PSDKP. Seperti ungkapan bijak, action speak louder than word. Kami
dan jajaran, aksi itu lebih penting daripada berbicara. Hal tersebut sudah terbukti sejak Oktober sampai dengan saat ini. KKP telah berhasil menangkap sebanyak 66 unit kapal yang terdiri 49 kapal ikan asing dan 17 kapal berbendera Indonesia. Kapal asing tersebut merupakan 22 kapal berbendera Vietnam, 14 kapal berbendera Filipina, 12 kapal berbendera Malaysia, dan 1 kapal berbendera Taiwan. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan perkembangan penanganan kapal-kapal ikan asing ilegal sejauh ini. Sampai dengan saat ini 16 kapal telah mendapatkan putusan hukum berkekuatan tetap inkrah, 4 kapal dalam proses banding, 7 kapal sedang dalam proses sidang, 10 kapal proses P21, 9 kapal dalam proses penyidikan, 2 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan, dan 1 kapal dikenakan tindakan lain tenggelam karena melakukan perlawanan. Ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum di Indonesia sangat kuat dalam memberantas illegal fishing. Jadi perlu saya ulangi, kami sangat tegas dalam hal ini. Bahkan jika pelaku illegal fishing melawan di tengah laut, saya sudah perintahkan jajaran untuk tidak segan-segan menenggelamkan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang sudah kita miliki. Adapun terhadap 17 kapal ikan Indonesia, 2 kapal diproses hukum karena terkait dengan destructive fishing, sedangkan 15 kapal diberikan sanksi administrasi. Ini sebagai bentuk pembinaan kepada nelayan Indonesia. Dalam penanganan proses hukum terhadap pelaku illegal fishing, kami juga menangani ABK-nya sejumlah 343 orang awak kapal telah ditangani selama tahun 2020. Dengan rincian 21 orang berstatus tersangka, 108 orang berstatus non-justisia, proses di kejaksaan sebanyak 37 orang, proses di Ditjen Imigrasi sebanyak 133 orang, dan 44 orang telah dipulangkan ke negara asalnya. Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya pemberantasan illegal fishing tidak bisa terlepas dari dukungan pihak-pihak lain. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, Kepolisian Republik Indonesia, Polairut, Bakamla, Kejaksaan Agung, Imigrasi, Pengadilan, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas dukungannya kepada KKP. Tidak juga kepada KPLP dari perhubungan yang juga kami selalu berkoordinasi. Selanjutnya, sinergi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin agar ditingkatkan dan diperkuat. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi dalam kesempatan ini, saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal PSDKP dan awak kapal pengawas perikanan yang telah berjuang dengan gigih dan gagah berani pada saat penangkapan kapal pelaku illegal fishing. Komitmen kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi awak kapal pengawas telah kami buktikan. Peningkatan uang makan dan uang layar meskipun tidak besar, tetapi membuktikan bahwa kami peduli dan selalu mendukung tugas berat kalian. Tahun ini persenjataan di kapal pengawas juga akan diperbarui dengan pengadaan 200 pucuk senjata jenis SS2 buatan Pindad yang lebih memadai, sehingga akan meningkatkan mental dan semangat Anda pada saat operasi di laut. Yang terakhir, saya minta agar kalian tetap meningkatkan kewaspadaan selalu dan berhati-hati selama bertugas di laut. Saya juga akan memberikan 2 buah pantun sebagai wujud cinta kami kepada kalian yang begitu membau di tengah laut. Panjang jalan banyak dilihat, bila malam pakai lentera. Kami bekerja sama, mari bekerja sama lebih erat untuk jadikan nelayan sejahtera. Dari Pontianak ke Singkawang, banyak penjajah lidah buaya. Tetap semangat PSDKP berjuang demi Indonesia lestari dan jaya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Mohon izin Pak Menteri, kita ada tanya jawab dengan
ditanyakan. Oke, sudah nggak ada berarti? Ada satu Pak. Ya, kapal yang kita sita ke depannya, karena ini kapal masih bagus, kita sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung, arahnya nanti akan kita hibahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan kita, sekolah-sekolah perikanan kita yang kita tahu semuanya selama ini melatih, namanya aja jurusan perikanan. Perikanan itu salah satunya ada perikanan tangkap, tidak ada alat prakteknya. Salah satunya adalah kapal, makanya kami akan memperkuat sekolah-sekolah perguruan tinggi itu dari pusat sampai daerah. Tadi Pak Gubernur juga sudah sampaikan ada SMK Perikanan, inginnya SMK Perikanan ini juga praktek lapangannya juga cukup banyak, dan untuk praktek itu perlu fasilitas. Koordinasi ini akan terus menerus dan kami berharap ini segera kami laksanakan. Yang kedua, kerja sendiri dengan Mahkamah Agung kita bekerjasama. Lusa kita akan ada seleksi langsung dengan Mahkamah Agung di 3 wilayah. Kemudian tentang ada yang mundur, saya pikir ya itu hak ya. Tapi saya pikir secara prinsip kami juga sudah bersurat lebih dulu bahwa sebenarnya bulan September ini beliau sudah habis masa berlaku masa kerjanya, karena dari aturan hukum ASN, undang-undang ASN, yang namanya pegawai non jabatan di eselon 1 itu tidak boleh dijabat non PNS. Nah, beliau bukan PNS, jadi sebenarnya secara prinsip kita harus mengganti yang PNS. Saya pikir itu. Terima kasih. Total ABK kapal asing ini ada 22. Penanganannya ada di penjara retensi di sini, kapalnya ada di depan tadi, itu 2. Dan penanganannya kita akan serahkan ke penyidik dan kita akan tindak lanjuti seperti kapal-kapal lainnya. Manakala nanti sudah diputuskan, itu akan kita sita oleh negara dan kita kembali lagi tadi sudah saya sampaikan untuk diberikan kepada yang memang membutuhkan. Saya tahu ada keraguan-raguan terhadap hal pemberian kapal sitaan ini kepada pihak-pihak ketiga, takutnya dijual kembali. Kami sudah punya mekanismenya sendiri. Dan ini kan hanya masalah pengawasan. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Ijul. Penangkapan kapal ini adalah salah satu program prioritas kami, dan ini suatu kewajiban ya. Kalau dibilang program juga memang harus keharusan bagi kami. Yang namanya KKP, ditugaskan di KKP ini harus menjaga setiap jengkal laut kita dari pencurian kapal ikan asing. Jadi itu suatu keharusan ya. Dan kita tidak sendirian, kita bekerja sama dengan instansi di tengah laut, ada 6 instansi lainnya, dari TNI, Angkatan Laut sendiri, dan Bakamla dengan Polri, Polairut, lewat Kejaksaan Agung, Imigrasi, Bea Cukai, ya mohon maaf Bea Cukai, dan KPLP dari Perhubungan. Dan kita berharap ini akan menjadi efek jerah. Tapi kalaupun mereka nggak jerah, kita juga tetap siap. Yang jelas, ke depan kami juga tidak akan pasrah ya. Kita akan terus meningkatkan kemampuan kita, terutama persenjataan. Kalau Anda lihat, senjata kita hanya dibekali oleh senjata SS1 yang kualitasnya kalau nembus kapal itu sangat tidak mungkin, karena kapalnya Anda lihat sendiri di depan. Makanya sebenarnya kita punya senjata SMB, senjata mesin berat, yang memang secara aturan dibolehkan, tapi perangkatnya, si penembaknya harus dari organik. Dari organik artinya dari TNI. Nah, ini sedang kami koordinasikan dengan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan secara prinsip mendukung, tinggal nanti implementasinya. Yang kedua, kita juga akan melengkapi dengan cannon water cannon. Jadi ini kita harapkan juga menambah kemampuan. Selain itu, kita juga dengan koordinasi yang semakin baik di tengah laut, kita juga selalu akan mendapat dukungan dari instansi-instansi terkait di tengah laut. Saya pikir ini.
Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Kita mau manuver itu sangat berbahaya ya, kapal wisata, makanya kami turunkan sedikit seperti itu. Dari seperti anggota kami melompat 2 orang, mungkin dari video itu nggak ada ini komunikasinya karena nggak sempat kita dokumentasikan. 2 orang melompat dari nakoda kapal ikan itu sempat melawan, dia mau nusuk pakai gunting, terus anggota kami ambil parang yang ada itu, di samping ada senjata kami, cuma untuk menjaga situasinya ambil parang, dia menangkis pakai punggungnya parang itu, jadi punggungnya jatuh. Begitu dia jatuh, nakoda kapal ikan itu ambil lagi batu untuk mengajar anggota kami, tapi dengan itu agak ombak karena dia batunya berat, jadi untuk melempar dia berat, jadi ketangis dengan anggota U11. Dari yang memeluk itu menghadam kepalanya, sempat jatuh ke laut itu. Akhirnya dievakuasi. Itu penangkapan yang pertama. Untuk penangkapan kedua, sesuai yang ada di video tadi itu, bahwa untuk penangkapan kedua itu sesuai video tadi, kita ada yang lompat 2 orang, manuvernya seperti yang di video yang didokumentasikan tadi. Kalau yang informasi awal bahwa ada kapal asing di situ, itu apakah karena patroli di situ kemudian menemukan, atau ada tanda-tanda apa yang di? Informasi yang kami dapatkan memang banyak laporan, termasuk laporan dari masyarakat, dari nelayan sendiri, bahwa adanya aktivitas tangkapan ikan dari kapal-kapal asing di wilayah perbatasan Natuna Utara. Makanya kami merespon laporan-laporan masyarakat tersebut dan berpatroli, dan akhirnya mendeteksi dan berhasil mengamankan kapal ikan asing Vietnam. Kalau pengamatan dari lapangan, apa yang membuat nelayan-nelayan Vietnam ini masih saja masuk ke Natuna Utara meskipun sudah sering ditangkap gitu? Mungkin ada yang modus-modus mereka dan sebagainya. Ya, modus mereka ya karena ingin mengambil ikan dari perairan kita, karena sumber daya ikan mereka sudah menipis, kemudian mencoba masuk ke perairan kita untuk mengambil ikan secara ketinggian. Bang, pada saat ditangkap ada ikan yang waktu di dalam kapal itu? Ada. Ikannya ada, ikan hasil tangkapan ada. Sekitar berapa? Sempat di Kita 1 kilo lebih lah, 1 kilo. 1000, berarti 1 tonan ya berarti? 1 ton ya. Itu 2 kapal itu? Atau masing-masing kapal 1 ton? Untuk yang kapal ini kosong, karena ini kapal pembantu. Mereka kan berfungsi dengan patrol, jadi satu pasangan 2 kapal menarik 1 jaring. Satunya sebagai kapal pasangan, yang itu sebagai kapal logistik, yang satunya adalah kapal induk yang menampung ikan. Nah, mereka pakai jaring apa tuh istilahnya dalam penangkapan?